Waalaikumsalam. Dulu. Caca. Ya Allah, udah lama gak jumpa. Lama kali kita gak jumpa. Kayak mana kabarnya Salma dulu? Sehat aku, kok gimana? Kayak mana kabarnya? Kayak gitu lah, Wah. Kenapa kayak gitu jawabnya? Sekarang kayak mana tadi kesini? Jauh kali rupanya kosmu ya. Tadi di Iya. Seru kayak Kayak dekat deket gitu. ya? Iya, jauh kali rupanya. Capek, panas lagi di luar. Naik apa kesini sama Kereta siapa? sendiri. Kok macam nggak tahu aja Banda Aceh ini kayak mana. Panas Ya sekali. Allah. Jadi Ya udahlah kayak gitulah, panas-panasan aku kemari. ya Itulah, cuma mau jumpa kau kan kawan sekolah awak dulu. kan SMA. Jurusan apa, Cah? Jus perbankan. Di mana kuliahnya? WSK. Oh, ya Allah, deket loh kampus Kok kita. di mana? Di UIN. Ya deket lah, deket kali pun. Ya Allah, gak pernah Masa nggak kita pernah jumpa memang- ya? Iya, berarti emang belum ditakdirkan inilah. Karena kau Itulah. mau cerita, karena ada ini, ada Iya, itu. itulah sebenarnya. Untunglah kan, adalah yang mempertemukan kita di sini. Oh, iya, betul kali lah itu, betul. Sumpah lah. Jadi kenapa tadi ditanya kayak mana kabarnya, jawabnya ya gitulah, nggak berubah dari SMA. Kalau ditanya kayak mana kabarnya, ya itulah, ya gitulah. Kayak mana emang kayak gitu, lucu kau ini. Jadi kenapa ya gitulah. Tapi ini ya kan kita ini mau cerita. Jadi kan aku sebelumnya tahu nggak jurusanku apa? Nggak tahu apa kau jurusan apa? Dia mau cerita nggak tahu jurusan Nggak apa. tahu, anjir. Jurusanku bimbingan konseling Islam loh di UIN. Bimbingan konseling tuh Islam tuh kayak mana? Dia itu jadi kan ini namanya kita ini sisi konseling lah ceritanya. Sisi konseling. Jadi kan konseling itu adalah proses bantuan dari seorang konselor yang profesional. Di sini aku sebagai konselor kepada kliennya kau. Oh gitu. Jadi kau bebas nih mau cerita apa aja sama aku, dan kami nggak akan bongkar rahasianya. Kami akan menjaga kerahasiaannya. Jadi kau harus sukarela menceritakannya sama aku. Tenang aja, ini kan di kosku ini kita cuma berdua, nggak ada orang yang tahu. Ku jamin 100%. Kalaupun misalnya aku mau buat sama klien lain, misalnya ada persetujuan, misalnya kan masalahnya hampir sama nih samamu, jadi aku mau buat contoh nih kan sama klienku yang satu lagi tuh, nanti aku minta persetujuan samamu. Kalau misalnya kau nggak ngasih, ya udah aku nggak akan cerita. Oh kayak gitu. Udah cocok kali lah berarti aku mau cerita sama Bun ya. Makanya cocok kali. Tapi memang bisa dipercaya kau ini. Bisa, yakin. Betul percaya. kok ya. Iya. Soalnya aku nih nggak ada cerita siapa ini loh. Aman. Nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Biar masalahnya itu persoalannya itu kita basmi sama-sama, oke? Gitu. Bebas cerita mulai dari mana. Tadi katanya capek nggak kuliahnya? Capek kali pun, banyak kali pikiranku nih. Boleh diceritakan pikirannya apa? Udah nyaman kan? Mau ceritakan? Udah Iya. bisa kan terima? Iya, bayalah. Jadi karena aku punya temenku tuh namanya Nisa. Nah, jadi tuh di kampus tuh aku kayak memang nggak punya banyak kawan sih. Di kampus tuh aku memang punya teman tuh cuma satu aja gitu. Sama dia aja kemana-mana. Sebenarnya ada sih teman lain, cuman kayak lebih ke teman satu ini gitu. Kemana-mana aku selalu sama dia, pergi ngerjain tugas selalu sama dia gitu kan. Tapi aku tuh kayak, aku nih kan orangnya memang pemalas ya, ngerjain tugas malas, segala macam malas, harus disuruh-suruh dulu gitu. Nah jadi waktu pas aku magang kemarin itu kan, segala urusan aku itu dia yang ngurus semua. Aku tuh kayak memang bodo amat, padahal itu kan kerjaanku, tugasku gitu. Tapi dia semua yang ngerjain, kayak misalkan contoh, ini ada informasi magang gini. Aku nggak cari-cari tuh di grup tuh, dia yang informasi ke aku gitu, dia yang ngabar ke aku selalu, baru aku kerjain. Nah waktu pas kemarin itu kan kami udah diterima magang ya, kantor di bank gitu kan. Terus udah masuk kantor kan kemarin itu setelah libur Idul Fitri kalau nggak salah kan. Nah seharusnya kan masuknya itu kan tanggal 25, masuk ke kantornya lagi itu tanggal 25. Cuman aku tuh nembak hari gitu, aku nggak pulang tanggal 25, aku malah pulang tanggal 30. Nah temanku ini si Nisa ini bilang sama aku,
Cah, kau pulang tanggal 25, soalnya tanggal kantor segitu, kita nggak boleh pulang dari tanggal lebih dari tanggal 25, nanti kita nggak enak kan, gini-gini kata dia kan. Baru aku kayak ya sepele gitu lah, aku kayak nggak bisa lah, kayaknya aku mau pulang lebih lama lah, cepat kali aku pulang, gitu gitulah aku ngomong sama dia kan. Ya udahlah, dia juga biasa aja kan, dia bilang cuman oh ya udahlah kalau kayak gitu gitu kan, ya udah. Nah pas di waktu aku mau pulang nih tanggal 30, ada dapat chat nih dari ibu, apa namanya, Manajer bukan manajer, yang di kampus itu apa sih namanya, Prodi. ya ibu prodi. Dia ngechat di grup, dia bilang ini yang namanya Caca ini mana dia, kok dia nggak ada izin, kata dia gitu. Nah aku izin apa ya gitu, oh iya sebelumnya gini, di tanggal 25 itu atasan magangku tuh ngechat aku. Yang di kantor Nah tuh. yang di kantor tuh dia ngechat aku, dia bilang kayak dek nggak masuk katanya gitu. Nah disitulah aku baru bilang ke dia, aku bilang sama dia, Bu kayaknya saya nggak masuk lah Bu, soalnya nggak ada tiket bus gitu. Padahal sebenarnya itu alasanku aja, karena aku pengen mau ini lama kan gitu kan. Habis itu ya udah, habis itu dia nge-read chatku aja ibu itu kan. Ya aku ngerasa itu udah izin lah gitu kan, makanya aku berani kayak libur lama, lebih lama gitu kan, nembak hari gitu, karena aku rasa itu udah izin juga kan, udah ngomong ke dia. Nah yaudah itulah kan, habis itu aku di chat sama ibu prodi, itu di chat di grup tuh, grup atasan, grup apa, rating, semuanya orang nengok, malu kali aku kan. Itu pun aku nggak tahu kalau misalkan ibu itu ngechat namaku gitu loh di grup itu, nggak tahu. Taunya karena siapa, si Nisa itu. Nisa itu ngechat aku, dia nge-spam, kau nih, kau tengok tuh grup kau, nama kau dipanggil gini 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 gini, kau kan aku bilang sama kau kemarin pulang cepat, marah-marah lah dia. Nah itu kan aku baca grupnya itu hampir gimana ya, ibu tuh ngechatnya pagi, malamnya baru aku buka grup gitu kan. Habis itu, dan kau tahu sini saya ngechat aku, dia ngechat aku, ngechat ibu itu, kayak ngechat bilang, dia yang klarifikasi, Bu si Caca ini dia udah izin Bu sama atasan banknya gini gini gini. Malah dia yang klarifikasi, aku malah kayak nggak peduli gitu kan. Habis itu sampai dia ngechat ibu tuh long text tuh panjang kali, dia chat entah apa dibilangnya, pokoknya dia bilang bahwasannya aku tuh udah izin gitu, ini gini segala macam. Udah habis itu ya udahlah, habis itu aku apa ya, bingung lah aku kan, aku chat lah ibu tuh, Bu saya udah izin Bu, ini bukti screenshotannya sama atasan, aku bilang gitu kan. Habis itu dibilang sama ibu tuh, ya udah segera selesaikan sama pihak banknya, kata dia gitu kan. Terus Aku bilang lah sama itu, sama ibunya, Bu boleh minta nomor ini nggak, nomor yang ngechat ibu itu tentang kehadiran saya nggak datang gitu, biar saya chat. Tapi chatku nggak dibalas sama ibu tuh kan. Ku chat lagi lanjut aja. ku chat lah Nisa, ku chat si Nisa, baru dibilang, ku cerita lah Nis kayak mana nih Nis, aku bingung kali nih, udah ku chat lah ibu tuh, aku harus ke chat siapa gitu gitulah. Baru si Nisanya ini kayak marah, aku udah bantuin kau dari tadi, aku sampai udah klarifikasi loh sama ya ibu prodi, kau selesaiin masalah kau udah besar, kau udah gede, masa nyelesain masalah kayak gini kok nggak bisa, katanya gitu kan. Baru kayak mana yang bingung lah kayak gitu. Aku chat kayak gitu kan, habis itu dicentang satu, kira dia off kan. Rupanya aku kan karena aku kok udah panik itu kan, aku chat terus dia, aku chat terus. Tapi mesti centang satu, sampai besoknya centang satu. Rupanya aku di blok sama dia. Di blok sama dia, di WA di blok, terus aku buka IG lah. Buka IG aku, IG ku juga di blok, IG accountku di blok, TikTok aku di blok juga. Ya udahlah kan, aku langsung putus asa lah aku kan, itu entah kayak mana. Besoknya kan aku mau masuk magang kantor tuh kan. Nah masuk magang kantor tuh aku tidur cepat. Dah aku tuh mau persiapkan semua untuk besok lah, untuk jumpa ibu itu, minta maaf gitu kan. Aku nih harus datang cepat nih, harus datang pagi gini kan. Ternyata aku besoknya aku bangun jam 8. Ya Allah. Padahal masuk kantornya itu jam 7.30 tuh harus sudah di sana. Tapi aku baru bangunnya itu jam 8. Terus Makanya abis itu aku bangun kan, nggak mandi lagi, aku nggak mandi, langsung ganti baju kusut pakai jilbab. Saking buru-burunya itu bajuku sampai kena kena meja, jadi koyak lah dikit gitu kan, koyak lagi. Udahlah aku gaskan aja lah pergi ke kantor kan, ngebut mata aku mesti kayak bengkak gitu, belum karena bangun tidur kan. Dah pergilah aku ke kantor, sampai di sana
Ya udah aku langsung ke apa kan, ke ruangan di atasanku tuh, aku bilang, Bu boleh ini nggak, boleh mau bicara bentar bang gitu kan. Ya masuk, udahlah ngomong. Udah pas aku bilang kayak gitu, dia langsung ngomong, jadi kamu nih kenapa nggak datang kemarin. Baru aku bilang, iya Bu, nggak ada tiket bus. Tetap aku bilang kayak gitulah kan. Dulu aku kayak nggak dimarahin sih, kayak lebih dinasehatin gitu sih sama dia kan. Dinasehatin, kamu ini magang itu ibaratkan kamu tuh mau kerja di bank, kata dia. Jadi kamu nggak boleh sepele, kamu ini dibutuhkan di sini gitu, kamu tuh dibutuhkan di sini. Kenapa lah kamu gini. Baru aku bilang lah kan, Bu, kan saya pikir saya udah izin kemarin. Cobalah kamu pikir, masa atasan kamu yang ngechat kamu? Kenapa kamu nggak ada inisiatif sendiri untuk ngechat ibu bilang kayak izin? Kenapa harus nunggu ibu yang ngechat? Kan kamu nggak boleh kayak gitu, itu kurang tuh, etikanya tuh, adabnya tuh nggak ada, kata dia gitu. Pokoknya gitulah. Tapi dia nggak bentak-bentak sih, cuman kayak ya udah nasihatin gitu lah kan. Aku ya udahlah, aku dengerin, dia sampai, kasihan orang tua kamu gini, ya aku dengerin. Terus dia sampai bahas kayak gini, "Eh, masa depan kamu masih panjang," katanya. Berubahlah kamu jadi yang lebih baik. Saya ngelihat kamu nih, sepertinya kamu ini memang udah seperti ini. Apalagi di kampus-kampus pun pasti kamu seperti ini, katanya. Lalai dalam segala hal gitu-gitu, dia bilang dia gitu kan. Berubahlah jadi jadi yang lebih baik gitu lah, pokoknya dia gitulah. Aku sedih lah di situ kan. Udah sedih aku tahan air mataku nih. Barulah dibilang ibu tuh, jangan nangis, nangis lah aku langsung kan. Nangis lah aku karena nggak sanggup aku kan. Dan nangis aku, malah rupanya ibu tuh nangis juga. Nangis dia karena aku nangis. Ibu nggak bisa lihat orang nangis. Dia ambilnya tisu, dia ngelap matanya, dikasih tisu ke aku, jadi dia sama-sama lap air mata kami kan. Udah lap air mata. Habis itu udah siap nangis kan. Coba kamu ulangin apa yang saya bilang, apa yang kamu tangkap. Debek. Gak bisa loh aku jawab apa yang dia bilang. Cuma aku ngerti aku tuh ngerti apa yang bilang dia, cuman aku nggak bisa bilangkannya itu kayak mana tuh nggak bisa gitu kan. Jadi tuh, kamu tuh sekarang banyak loh sosial media gini. Kamu harus belajar public speaking gitu. Kamu tuh harus belajar public speaking karena itu berguna untuk kamu di mana pun gitu katanya. Mau kerja di bank pun public speaking kamu tuh harus bagus katanya. Nggak di bank juga, di gini lah, udah kan, iya gini. Udah abis itu dibilangnya, yaudah kamu ini dulu, apa ya dibilangnya, pokoknya aku disuruh kayak ya redain dulu iniku karena baru saya menangis kan. Nanti baru, kamu udah ini belum, udah minal izin belum sama kakak itu, kakak Taylor? Belum Bu Ana, bilang Mina bilang lah, iya Bu, saya kayak segan gitu loh mau ngomong karena kan saya magang sendiri di sini. Nggak apa-apa, beranikan diri, beranikan gitu gitulah dibilangnya kan. Ya udahlah, iya. Abis itu aku ke kamar mandi aku nangis lagi kan. Abis nangis aku, abis itu keluar, baru aku ini apa namanya, minta maaf lah aku sama kakak itu kan. Udah minta maaf, ya udahlah. Abis itu ya udah ngejalanin kayak biasa. Nah itulah setiap hari aku chat si Nisa tuh, aku setiap aku masuk kucing dia nis centang satu. Abis itu udah hampir seminggu lebih lah baru ku chat kawannya si Nisa nih, bilang kenapa sama si Nisa, suruh buka blog, barang siapa yang ngediamin kawannya 3 hari dia berdosa, aku bilang gitu kan sama dia. Baru iya nanti ku bilang gitu baru dibilang kawannya si Nisa, dibilang kayak gini, apa ya dibilangnya, oh dia nggak mau lagi berkawan samamu, dia udah nge-cut off kau, dia udah kecewa samamu, kata dia gitu kan. Baru aku bilang lah, aku VN kan ke kawannya, sok sedih gitu lah kan, bilang nah apa sama dia, aku minta maaf, mending kita makan ramen, ayo pergi, aku bilang gitu kan. Aku nggak ada kawan loh, bilang sama dia, kawanku cuman dia lah satu-satunya, aku bilang gitu sama kawannya loh. Gak lagi kawanku cuman dia, kawan satu-satunya. Bilang nah apa, janganlah musuhan, kawan lah kita gini, minta maaf gitu lah. Baru dibilang kawan ini lagi, dia udah nggak mau lagi loh, dia nggak mau lagi berkawan sama kamu. Udahlah, kenapa kau harus ini, kan kau bisa sih tanpa dia, kata dia gitu kan. Baru aku bilang ya memang bisa sih, cuman kan gak enak lo nggak ada punya kawan gitu, kayak nggak ada semangat gitu loh, aku gitu kan. Baru dibilang udahlah nggak apa-apa, nggak harus ada dia kau ini di sini gitu lah katanya. Ya udahlah kan, udah selesai. Udahlah sampai ada sebulan itu aku di blok dia. Baru habis itu setelah sebulan itu
dibuka blogku. Kenapa aku bisa dibuka blognya? Dia ngechat aku tiba-tiba, dia bilangnya, Cah kata dia gitu kan, sorry ya, kemarin aku marah kali samamu, emosi kali samamu, minta maaf aku ya, nantilah kita kerjain sama laporan magang kita ya, nanti kapan lah kita duduk, aku bilang gitu kan. Aku screenshot lah chatanku yang tiap hari ngechat dia. Iya Nis, maaf ya, kau tengok lah nih, tiap hari ku chat kau, nggak ada lagi kawanku, cuman kau lah, aku bilang gitu kan. Iya yaudahlah, nantilah kita kerjain laporan sama-sama ya, minta maaf aku. Iya yaudahlah, baikan lah kami tuh sekarang. Oh jadi kayak gitu, Ca. Aku paham sih perasaanmu, pasti kau sedih kan, Ca. Sih sedih kali. Apalagi kau nggak ada kawan, kau bilang. Memang ada kawan, cuman sini satu aja yang dekat. Iya. Apalagi kita merantau dari Medan ke sini, kita nggak punya siapa-siapa. Aku paham kali. Tapi di situ untuk masalah magang itu aku rasa itu wajar sih, karena kan kita baru pertama kali nih mau masuk ke dunia kerja, apalagi kan inilah pembelajaran kita di sini. Jadi mungkin wajar sih kita melakukan kesalahan di situ. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah kayak merasa minder nih sama diri sendiri tuh, nggak usah. Jadi kita tuh ya udah, mungkin kesalahan kita di masa lalu di awal magang itu kita bisa memperkembangkan diri kita untuk ke bulan-bulan berikutnya di magang itu. Tapi udah keren sih. Masalah sama Nisa pun awalnya berarti kamu itu berjuang tuh untuk berteman baik lagi dengan dia. Kamu mau minta maaf, kamu nge-spam walaupun kamu di blog ya, di semua sosmed ya tadi. Itu berarti kamu tuh hebat. Apalagi kamu sampai ngechat kawannya, kawan si Nisa itu. Hebat sih menurut aku. Soalnya jarang loh ada orang yang mau menurunkan gengsinya untuk minta maaf. Apalagi kamu kenalnya sama Nisa tuh dari kapan? Semester 1. Jarang loh. Biasanya tuh yang udah berteman lama tuh baru mau dia menurunkan gengsinya kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain, kamu kenapa nggak dekat? Alasannya apa? Kayak nggak sefrekuensi aja gitu. Aku kayak lebih masuk sama si Nisa gitu. Oh jadi kamu nggak jadi diri sendiri nih kalau berteman sama gitu. yang bukan si Nisa, selain si Nisa. Bener. Oh cuma Nisa nih yang nerima diri kamu sendiri. Oh berarti Nisa nih baik banget ya sama kamu. Urusan magang itu tadi kamu bilang di awal tadi, dia semua yang ini. Dia ngurusin, nggak cuma di magang aja sih. Waktu pas kuliah itu kayak tugas, aku malas masuk kampus aja dia tuh masuk, kau jangan kok kayak gitu. Dia kayak marah-marah gitu kalau aku nggak masuk. Oh berarti dia nih kayak perhatian gitu loh sama aku, bang. Care dia sama. Care. Oh dia care banget sama teman ya. Care banget. Jadi misalnya kalau tugas tuh dia bantu atau ngasih tahu atau kayak mana? Dia lebih ke ngajarin aku gitu loh. Dia bantu tapi ngajarin, bukan kayak ngebantu itu kayak dikerjain dia, enggak gitu. Dia biar kayak mana biar aku tuh tahu juga gitu, aku ngerti keren, juga keren, gitu. Keren. Ya pantes sih kamu berjuang untuk dia ya. Keren sih. Karena aku ngerasa kan kami sama-sama memiliki benefi gitu. Kayak aku butuh dia butuh aku gitu loh. Sama-sama membutuhkan. Sama-sama membutuhkan gitu. Jadi sama-sama untung nih berdua berteman kayak gitu. Betul. Kalau boleh tahu dia satu jurusan sama kamu juga? Satu jurusan. Satu semester juga? Satu kelas dari semester 1 sampai semester sekarang. Oh, berarti udah teman dekat banget nih. Teman dekat, cuma dekatnya dari semester 5 sih. Semester 1 dekat juga, cuman nggak terlalu dekat sampai yang sekarang. Kan kami jadi berdua sekarang gitu. Oh ya, paham. Wajar ya kayak gitu. Dengan pengorbanan dia, perjuangan dia, dan ada feedback lah kayak gitu kan. Ada feedback. Ya paham. Jadi sekarang kau sama dia udah berteman baik? Udah berteman. Kami semalam baru jumpa. Oh berarti permasalahan yang kemarin itu udah dimaafkan? Malah semalam kami jumpa ketawa-tawa, kami saling kayak malu-malu gitu kami. Jadi udah balik lah? Ya udah kayak gimana kami berkawan ya kayak gitu lah, udah baik. Untuk magang itu kalau boleh tahu di mana ya magangnya? Aku magangnya di dekat Sujuya, cuman kami tuh magangnya itu berdua, ngajukan itu berdua, cuman kami dipisah tempat. Dia di cabang, dia di pusat, aku di cabang. Oh, pusatnya di Brawe ya? Bukan, pusatnya di apa ya? Dekat Masjid Raya. Oh, kamu kalau boleh tahu di bank apa sih? Bank BSN. Oh, di BSN. Oh, di dekat
Oh, berarti kamu jauh banget nih. Jauh banget. Kalau boleh tahu di dekat Suzuya di mana tuh? Setu ya? Setuju deh, Teku Umar. Di situ sama siapa kamu magangnya? Sendiri? Sendiri memang, di situ nggak ada lain. Kalau si Nisa tadi di dekat Mesir Raya itu sama siapa? Nah di situ banyak banget tuh anak-anak OSK, anak-anak kampus lain tuh banyak magang di situ. Aku juga nggak tahu ya kenapa aku magang sendiri di situ. Itulah tadi aku ngerasa kayak berat kali, udah nggak punya, udah diblok sama si Gina, teman magang pun nggak ada gitu loh kan. Kok tadi seumpamanya ada teman magang satu aja itu kan enak lah bisa ngobrol. Ini magang sendiri doang, gimana? Ya apa nggak ngerasa terpuruk kali gitu kan? Iya, wajar sih kalau merasa sendiri banget ya, karena di Setui sendiri nggak ada kawan. Jadi di sana sendiri cuman sama-sama teller-teller, Iya, sama sama kakak kakak-kakak. itu. Hebat sih kamu bisa sendiri ke sana, bisa beradaptasi sama lingkungan baru sendiri tanpa kawan. Mungkin kalau aku jadi kamu, aku belum bisa juga sendiri di kerjaan sendiri. Jadi dari persoalan kamu saat ini tuh apa yang bisa kamu ambil, apa yang bisa kamu pelajari, kayak mana perubahan apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu ke depannya? Yang pastinya aku ya kayak nggak mau lagi aku sepele-sepele gitu sama dia. Aku kayak memang ngerasa itu udah sebodoh amat itu, padahal itu urusanku. Nah, ke depannya ini aku nggak mau sepele lagi, kayak lebih ya udah apa yang dibilang dia aku nurut juga, dan aku juga nggak apa ya, nggak mengandalkan dia untuk mencari-cari informasi. Mulai sekarang tuh aku ya harus cari informasi sendiri juga gitu loh kan, biar nggak ngebebanin dia gitu loh kan. Ya kayak gitu lah, aku ngerasa juga kan ya mungkin yang kayak inilah aku apa ya, magang nih jauh kan, jauh nggak ada temen di, sampai itulah di blok Gina segala macam itu kan udah peninggalan kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayak pasti ada hikmahnya dalam sebuah ini gitu loh kan. Ya pokoknya aku pasti jadi lebih baik lah pokoknya. Nggak mau lah aku kayak dulu lagi tuh. Aku memang kayak jahat kali sih dulu sama Gina. Aku sadar sih aku jahat kali sama dia gitu loh kan. Belum tentu orang ada yang sepeduli Gina gitu loh kan, padahal ya cuma teman doang gitu loh kan. Jadi kayak mana nih perasaannya udah bisa menceritakan persoalan yang kamu tuh nggak bisa tuh cerita sama orang lain? Ih, lega sih. Udah agak lega aku gitu, karena kan memang aku memang pengen cerita tapi kayak nggak berani gitu untuk mengungkapkannya gitu, nggak tahu juga sama siapa gitu kan. Ya udah, makasih ya udah cerita. Kayak manapun semua pasti bisa dilaluin, hebat, keren. Jadi mungkin sampai sinilah sesi konseling kita. Nanti kita kalau misalnya mau dilanjutin nih, ada sesi berikutnya kayak gitu, ada tahap berikutnya, ada sesi selanjutnya, kita kabarin, nanti kabarin kapan bisanya, nanti chat aja kapan bisa, kita tentukan di mana biar menyesuaikan jadwal lah ceritanya. Oke. Sehat-sehat, bahagia selalu, terima kasih.